Sementara kita going together Maret berlangsung pada tanggal 4 sampai 29 April dan pengarahan diskusinya tanggal 33 April. Nah, kita akan mengevaluasi pelaksanaan diskusi Growing Together Maret tahun 2024 dengan tema Passion of Jesus. Oke, masuk di slide evaluasi pelaksanaan. Di awal grup kelas kita, di awal grup peserta itu ada 70 peserta gitu ya. Karena ada 70 peserta, jadi grup ini dibagi dalam 3 growing together gitu. Biasanya 2 saja, tapi kali ini di dalam 3 grup. Jadi ini satu pencapaian juga karena bisa dibagi dalam 3, tapi akhirnya ada juga 15 peserta yang sama sekali tidak bisa bergabung. Dari masing-masing grup juga ada yang paling banyak memang di growing together 2. Dan total chat yang ada ini dihitung oleh Kak Bima adalah 680 chat. Di 236 chat dan 360 chat. Jadi cukup banyak ya. Dan kelihatan sekali dari total ini Growing Together 1 termasuk diskusi yang paling secara ini paling ramai gitu ya. Tapi untuk secara konten di 1, 2, dan 3 juga bisa didiskusikan dengan mendalam. Nah, diskusi juga masih sesuai dengan topik dan rata-rata peserta masih mengkaitkan dengan renungan, apalagi dipandu dengan pertanyaan ya. Setiap hari ada 3 pertanyaan utama yang diberikan dan tidak OOT. Nah, bahan renungan dan pertanyaan-pertanyaan ini sangat menolong kita semua, baik kami sebagai fasilitator ataupun semua peserta yang ada untuk menyadari makna dari pengorbanan dan kematian Yesus bagi manusia ya, karena memang ini kita buka dalam masa-masa prapaskah sampai kebangkitannya. Jadi ini menolong kita untuk kembali mengevaluasi diri kita, mengingatkan kita tentang pengorbanan kematian Yesus. Nah, tantangan utamanya sebenarnya ya ini karena persiapan Paskah juga beberapa di gereja, jadi ada sering sembari pelayanan atau persiapan Paskah atau persiapan lainnya. Jadi rata-rata kesibukannya di dalam pelayanan persiapan Paskah. Itu untuk pelaksanaannya. Sekarang kita masuk di dalam kontennya ya, dari 27 renungan yang dilakukan. Nah, ini kemarin di pengantar yang Maret sudah dikatakan juga ya, kita ambil dari buku The Passion of Jesus Christ, itu karya dari John Piper. Dan Bapak Ibu juga, karena kita sudah kirimkan PDF-nya, Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Nah, untuk 27 renungan yang kita diskusikan, setiap hari kan ada satu renungan ya, Senin sampai Sabtu. Biasanya Minggu juga dikirimkan gitu ya, tapi tidak untuk didiskusikan. Untuk Bapak Ibu renungan sendiri, itu ada 27 renungan yang didiskusikan tentang Kristus menderita dan mati, untuk menanggung murka Allah, menyenangkan Bapa, belajar taat dan menjadi sempurna, mencapai kebangkitan dari kematian, memenuhi kehendak Bapa, menyelamatkan manusia dari dosa, memperlihatkan kasih dan keadilan Allah, memberikan pengertian tentang kebangkitan, menyediakan jalan kehidupan yang abadi, membebaskan dari dosa dan kematian, menyempurnakan ketaatan yang menjadi kebenaran kita, menanggung hukuman kita, menghapuskan sunan, membawa kita kepada iman, menjadikan kita kudus, memberikan kita hati nurani yang bersih, memperoleh segala sesuatu yang baik, menyembuhkan kita dari penyakit moral dan fisik, memberikan kehidupan kekal, untuk membebaskan kita dari zaman yang jahat, mendamaikan kita dengan Allah, membawa kita kepada Allah, kita menjadi miliknya, memberikan kita jalan yang penuh keyakinan, menjadi tempat untuk kita bisa berjumpa dengan Allah, mengakhiri imamat perjanjian lama dan menjadi imam besar yang kekal, dan menjadi seorang imam yang simpatik dan menolong. Jadi ini 27 renungan yang sudah kita baca setiap hari dan sudah kita renungkan dan sudah kita diskusikan dalam 3 pertanyaan setiap hari yang diberikan. Dan berikut adalah rangkuman atau ringkasan atau bisa dikatakan kesimpulan dari setiap renungan-renungan yang ada. Walaupun mungkin Bapak Ibu sudah melihat ulang ya untuk rangkumannya atau ringkasannya di kelompok yang sudah dibagikan oleh masing-masing fasilitator. Tapi paling tidak dari setiap renungan ada masing-masing di sini kami simpulkan. Dalam renungan yang pertama ini kita bisa disimpulkan bahwa pengorbanan Kristus itu menegaskan bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih karunia. Untuk itu juga kita bisa tersadar akan dosa-dosa kita karena kita menerima kasih Allah, dan itu mendorong kita untuk bertanggung jawab sebagai Kristen gitu ya, pengikut Kristus yang sejati. Yang kedua, tentang dari renungan yang kedua, penderitaannya ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang setia, Allah yang menjadikan menjadi jalan keselamatan, bukan salah satu tapi satu-satunya keselamatan, dan menggambarkan iman dan pengharapan. Dan yang ketiga, penderitaan Yesus Kristus
Ini memang teladan ketaatan yang paling sempurna. Nggak ada lagi ketaatan lain yang paling sempurna selain penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Dan ini memperlihatkan bahwa dia adalah kasih dan keadilannya juga nyata, dan mengajarkan pentingnya untuk kita juga sebagai pengikutnya bisa belajar taat. Yang keempat, kematiannya dan kebangkitannya menebuskan kita dari dosa, dan kita menang atas maut, dan ini jadi satu sumber pengharapan kita yang sejati di dalam Allah. Dari renungan yang kelima, mengingatkan ke kita lagi-lagi dan lagi tentang penderitaan Kristus, itu menggambarkan kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa besar bagi kita, sehingga ini menolong kita untuk terus bersyukur dan juga bersaksi melalui kesaksian hidup kita. Yang keenam, penderitaan Kristus adalah ekspresi kasihnya. Ya, dia mengasihi. Bagaimana kasihnya itu bisa terekspresi melalui kedatangannya sampai kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya, dan membangkitkan rasa syukur akan kesadaran dan nilai pribadi. Nah, masuk ke alasan yang ketujuh. Alasan yang kedelapan, Kristus memberikan dirinya sebagai tebusan, menekankan kasihnya dan pentingnya iman di dalam Yesus Kristus untuk kita bisa menerima keselamatan di dalam Dia. Kristus juga memberikan dirinya sebagai pengampunan dosa, menegaskan kasih karunia dan pentingnya sikap syukur. Ini memang beberapa poin sedikit agak mirip ya, tetapi bisa semakin mendalam ketika kita gali. Nah, yang ketiga, pembenaran diterima melalui iman di dalam Yesus Kristus, menegaskan perbedaan dan ada aplikasi dalam kehidupan kita setiap hari. Yang keempat, kematian Yesus menyediakan kebenaran di hadapan Allah dan pengudusan diterima melalui iman kepadanya. Dan yang kelima, Kristus menanggung hukuman dosa, membebaskan kita, dan keselamatan hanya iman kepadanya sebagai juru selamat ya. Dan yang terakhir, keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Kemarin didiskusikan juga sempat disinggung, bukan hanya sebagai ritual belaka gitu ya, yang nggak ada faedahnya, tetapi kita tahu ketika kita melakukan penyembahan ini, kita sedang menyembah Allah yang hidup yaitu Yesus Kristus, dan kita juga mengalami transformasi hati gitu sebagai sunat rohani yang dikatakan oleh Paulus. Nah, alasan yang berikutnya, alasan 15 ke 20, penderitaan dan kematian Yesus memperkokoh iman kita, membuat iman kita juga bertumbuh dan membimbing kita dalam Roh Kudus, melalui pengampunan Roh Kudus. Penderitaan Kristus membersihkan hati kita, memandu kita menuju kekudusan dan mengubah paradigma hidup kita yang dahulunya paradigma hidup kita berbeda. Sekarang ketika kita mengenal Kristus, paradigma kita diubahkan untuk mengasihi dan mengasihi Kristus. Yang ketiga, kematian Yesus adalah bukti kasih, bahwa Yesus mengasihi kita, kasih yang terbesar dibuktikan melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan kita dituntun untuk hidup taat dan bersyukur kepadanya. Yang keempat, penderitaan Kristus itu memenuhi semua kebutuhan yang jadi lubang-lubang selama ini dalam kehidupan kita, baik moral, spiritual, fisik, dan lain sebagainya. Itu penderitaan Kristus sudah diselesaikan semuanya di atas kayu salib, dan ini memungkinkan kita juga bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kelima, Kristus memberikan kesempatan, bukan hanya memberikan kesempatan, tapi kehidupan kekal ada di dalam Kristus ya, dan ini mengubahkan pandangan kita tentang hidup dan kematian, bukan satu ketakutan lagi, tetapi jalan untuk kita bisa berjumpa dengan Kristus. Dan yang keenam, pentingnya pengertian akan keselamatan dan juga waspada selalu akan tipu daya iblis dan keterlibatan untuk hidup selalu dengan firman-Nya. Dan yang terakhir, alasan 22 sampai yang ke-7, 27, penderitaan Kristus membawa kita pulih hubungan kita dengan Allah yang dahulunya terputus, kembali dipulihkan melalui jalan keselamatannya, yaitu melalui Yesus. Dan ini mendorong kita untuk share kabar baik dan memberikan kesaksian pribadi. Ada banyak kesaksian yang Bapak Ibu bagikan di dalam diskusi, dan saya sendiri diberkati ya, bagaimana bagaimana Bapak Ibu ditolong oleh Allah, bagaimana bersaksi tentang Kristus kepada orang lain, baik di dalam pekerjaan, di dalam perusahaan, dan lain sebagainya. Banyak kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa yang Bapak Ibu berikan. Dan yang kedua, milik Kristus memungkinkan hidup sesuai kehendaknya, dan kita selalu berserah kepadanya. Dan yang ketiga, pengorbanan Kristus adalah satu kepastian untuk kita bisa datang ke tempat yang maha kudus ya. Tidak ada lagi sekat-sekat untuk kita bisa datang kepadanya setiap waktu, karena dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Nah, Kristus memungkinkan penyembahan, memperkuat hubungan penyembahan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan Kristus sebagai imam yang agung, ini dua terakhir ya, sebagai imamat yang agung gitu ya, memberikan pengampunan dosa, menghapuskan kebutuhan persembahan kurban yang berulang. Jadi korban yang sempurna itu sudah diselesaikan, jadi kita nggak perlu lagi melakukan ritual persembahan kurban karena sudah disempurnakan dan sudah diselesaikan oleh Allah. Dan yang terakhir, pertolongan Kristus
di dalam doa kita ini menolong kita untuk selalu punya hubungan pribadi dengan Dia, memberikan kita selalu pengertian akan kasihnya dan kekuatan di dalam kita menghadapi pergumulan sehari-hari. Ya, ini kesimpulan dan mungkin rangkuman sedikit dari 27 renungan yang kita sudah diskusikan di dalam grup diskusi Growing Together 1 sampai 3. Dan ada beberapa juga yang Bapak Ibu kami highlight dan ini cukup menarik sekali karena quote ini juga bisa menolong mungkin sahabat medsos gitu ya, karena ini kita posting. Terima kasih untuk Pak Franky, Ibu Masna, Pak Joni memberikan quote-quote yang menarik. Ada juga Pak Yosua atau Ibu Maria Dharma, Pak Metusale gitu ya. Ada quote yang menarik sehubungan dengan renungan ataupun apa yang sedang didiskusikan. Nah, ini ya, ada juga dari Ibu Lydia, Ibu Emining, Ibu Martina. Ya, ternyata Ibu Martina juga quote-nya masuk. Dan ada juga video atau sharing berkat yang dibagikan oleh teman-teman lain. Ada Pak Ovaldi, ada Pak Ibu Homian dan Ibu Deborah Rina. Bapak Ibu yang ingin nanti tahu, wah ada nama aku nih mau tanya di mana, itu ada di media sosial Sabda MLC, silakan nanti bisa dapatkan dan bisa dibagikan juga nih ke komunitas teman-teman yang lainnya. Yaitu Bapak Ibu Saudara dari apa yang sudah kita lakukan mengevaluasi dari The Passion of Jesus sepanjang bulan Maret kemarin. Oke, mungkin berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan dan juga nanti sekaligus pengantar untuk tema April tahun 2024 Growing Together. Untuk ini saya serahkan ke Ibu Evi. Oke, terima kasih banyak Roma dan terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan yang sudah ikut ya dalam Growing Together sepanjang bulan Maret karena sungguh memberikan banyak berkat nih ya. Saya sendiri dapat berkat banyak banget sebagai persiapan untuk merayakan Paskah sehingga betul-betul bisa memaknai, menghayati lagi dan menghidupi kembali ya arti pengorbanan dan makna pengorbanan Kristus bagi kita. Puji Tuhan. Jadi terima kasih karena sharingnya nggak cuman ini ya, nggak cuman pelajaran dari renungan, tetapi banyak juga yang sharing tentang pengalaman pribadi terkait dengan renungan-renungan yang sedang diselenggarakan. Kamu juga terberkati, Roma? Iya Bu, apalagi di Growing Together 1 tuh banyak banget kesaksian tuh. Salah satunya kesaksian Bu Oh, Hana. Itu iya. aku ingat banget. Benar-benar banget ya. Dan di kelompok-kelompok di Growing Together 1, 2, 3 semuanya syarat juga dengan kesaksian. Jadi betul-betul bisa menghidupi ya pengorbanan dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Jadi jangan berhenti sharingnya Bapak Ibu Saudara sekalian karena sangat terbukti ya bahwa dalam grup Growing Together ini kita sama-sama sharing walaupun kita tidak pernah bertemu secara langsung gitu ya. Tetapi benar-benar menolong kita untuk bertumbuh bersama gitu ya dalam kelompok ini. Nah, saya akan memberi penyegaran sedikit lagi tentang kelompok Growing Together ini yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Sabda bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung dalam Growing Together ini bisa lebih mengenal lagi gitu ya. Dan bagi yang sudah biasa ya bisa lihat lagi, kita bisa evaluasi lagi ya bahwa memang latar belakang dari Growing Together ini sendiri sebagai orang percaya kita sendiri sering diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta bahwa sulit sebenarnya hidup sebagai orang percaya saat ini di tengah-tengah dunia yang sungguh berubah pesat saat ini. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan komunitas, kita membutuhkan teman-teman orang percaya yang bisa saling menolong, mengingatkan bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen yang hidup dalam zaman yang berubah pesat ini ya, dan terutama dengan segala kemajuan teknologi yang memang bisa memudahkan hidup kita, tetapi juga bisa menjerumuskan kita untuk tidak lagi bergantung kepada Tuhan, bahkan mungkin merontokkan iman kita ya. Kita sangat membutuhkan teman-teman, terutama yang saling mengingatkan akan firman Tuhan dan saling mendoakan. Oleh karena itu, kami sangat rindu ya, Growing Together ini ada dan puji Tuhan sejak tahun lalu pada bulan Februari, Tuhan sudah menolong sehingga Growing Together ini bisa diselenggarakan sampai sekarang. Visi dari Growing Together ini sendiri adalah adanya komunitas belajar Kristen yang sehati dan sepikir untuk kita hidup bertumbuh dalam Kristus. Dan dengan itu kami melakukan berbagai bentuk ya. Jadi kita berbagi, kita bertumbuh dalam setiap diskusi-diskusi, kami memberikan dan berdasarkan masukan juga topik-topik yang relevan dengan kehidupan kita ya sebagai orang percaya saat ini. Topik-topik yang kekinian juga gitu ya, tapi kita bisa melihat dari sisi Alkitab. Kita bisa melihat bagaimana itu semua harus kita pusatkan kembali kepada Kristus, sehingga semua anggota di dalam kelompok Growing Together ini bisa menikmati hidup Kristen yang pasti penuh vitalitas, sukacita, dan kembali lagi kepada Alkitab atau back to the Bible. Jadi bersyukur ya dengan adanya kelompok Growing Together ini, dan
sebagai dasar dari kelompok Growing Together ini adalah firman Tuhan, yaitu besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Dan bersyukur kita sudah dapat melihat selalu dan selalu dalam setiap Growing Together, dalam setiap topik selalu ada hal yang baru, berkat baru yang didapatkan, sukacita dan semangat baru, sehingga betul-betul kita lihat dari Amsal 27 ayat 17 ini bisa dihidupi oleh seluruh anggota dalam Growing Together. Terutama nih yang aktif, yang belum aktif ya, bisa mungkin firman Tuhan ini bisa menolong untuk kita bisa lebih aktif lagi ya, supaya kita bisa lebih saling menajamkan satu sama lain. Oke. Ya, untuk Growing Together bulan April ini kita akan sama-sama berbicara tentang sharing silaturahmi. Wah, ya kenapa kita harus ada nih sharing silaturahmi? Biasanya kan istilah silaturahmi itu juga cuman dikenal nih ya oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sebentar lagi akan ada banyak nih silaturahmi ya, bulan April depan ya, sudah banyak yang merencanakan acara-acara libur Lebaran dan ada acara-acara silaturahmi. Tetapi kita juga di Growing Together perlu belajar dan berdiskusi bersama, karena kelompok Growing Together ini pada dasarnya juga ini kelompok silaturahmi ya. Kita bersama-sama setiap hari, setiap bulan bersilaturahmi untuk saling memperkuat persekutuan bersama walaupun kita jarak jauh ya. Jadi tema diskusi supaya sama-sama kita juga ada dalam euforia saling sedang silaturahmi pada bulan April, kita sama-sama juga akan sharing silaturahmi dan bagaimana silaturahmi ala Growing Together ini ya. Kita akan lihat dulu pengantarnya berupa video ya, promosinya ini ya untuk kelompok Growing Together bulan April. Saya persilahkan untuk Tian bisa memutar. Oke, ya. Jadi gimana? Siap untuk kita saling sharing silaturahmi pada bulan April ini? Ya masih ada waktu dan kesempatan karena kita akan memulai besok nih ya, besok banget kita akan mulai dalam kelompok Growing Together April. Jadi silahkan masih bisa dibagikan, masih terbuka kesempatan untuk membagikannya kepada rekan-rekan atau teman-teman kita yang lain. Ya, oke. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kenapa kami menyelenggarakan atau dari Sabda menyelenggarakan sharing silaturahmi dalam Growing Together bulan April ini, karena memang ya April akan jadi momen bersilaturahmi. Entah kita yang sedang merayakan Lebaran maupun tidak, seakan-akan kalau di Indonesia ini ya bulan Lebaran itu sudah jadi perayaan orang Indonesia ya, karena sama-sama akan kita bertemu dengan keluarga, bertemu dengan teman-teman, dan kita akan pasti sudah banyak agenda atau rencana yang sudah kita selenggarakan untuk ketemuan, untuk untuk saling menyambung lagi persekutuan dengan keluarga kita, bahkan reunian ya. Biasanya kalender reunian kan pasti banyak ketika sedang libur Lebaran ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi memang April ini akan jadi momen bersilaturahmi. Kita akan berkumpul bersama-sama dan akan mungkin bukan hanya sekadar silaturahmi ya. Ada banyak tradisi-tradisi yang memang dalam keluarga kita atau komunitas kita yang kita laksanakan atau kita lakukan tepat ketika libur Lebaran ini. Nah, bagaimana caranya supaya libur Lebaran ini atau acara silaturahmi yang kita selenggarakan, acara kumpul-kumpul yang kita selenggarakan itu tidak terlewat sia-sia, dan itu tetap menjadi kita bisa menjadi berkat di sana ya. Kita juga bisa terus mendapatkan banyak pelajaran. Jadi kelompok Growing Together sepanjang April ini akan menemani silaturahmi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun ya. Setiap hari kita akan sharingkan juga acara silaturahmi kita ke
dalam grup, dan karena pasti banyak banget pengalaman, banyak banget pelajaran dan peluang-peluang untuk kita bersaksi, dan itu sangat sayang kalau hanya kita simpan sendiri. Sangat baik kalau kita bagikan juga kepada teman-teman yang lain. Mungkin ada, oh saya kok nggak punya tradisi silaturahmi ya. Nah, mungkin ini akan menjadi ide bagi kita semua untuk mulai ya. Mungkin perlu ini kita punya tradisi silaturahmi ketika ada momen yang tepat libur, bahkan liburan akbar nih ya, untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk kita bisa melakukannya dengan silaturahmi bersama. Nah, kami akan membagi kalender untuk Growing Together bulan April ini dalam 3 minggu diskusi, karena biasanya kan 4 minggu, tapi karena memang bulan April ini kalendernya agak ini ya, kalau di Sabda bilang agak kacau karena kita susah untuk menempatkannya per minggu karena banyak libur dan sebagainya juga, sehingga kami akan mulai untuk diskusinya itu besok tanggal 4 April. Biasanya kan kita mulai Senin ya, tapi kita akan mulai tanggal 4 April. Kita mulai dengan topik yang pertama, yaitu silaturahmi bersama. Akan diselenggarakan tanggal 4 sampai 13 April. Jadi 1 minggu plus Bapak Ibu Saudara sekalian ya. 1 minggu lebih 3 hari ya. Nah, pada topik yang pertama tentang silaturahmi bersama, kita akan ringan-ringan aja Bapak Ibu Saudara sekalian, karena pasti banyak yang akan perjalanan juga, akan mudik juga ya Bapak Ibu Saudara sekalian, akan bertemu dengan keluarga, jadi mungkin tidak akan terlalu intens ya kalau sharingnya terlalu berat. Jadi kami akan pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang ringan-ringan yang bisa menolong kita punya semangat ya ketika menyambut perjalanan mudik, perjalanan pulang, dan rencana-rencana silaturahmi ya. Kita akan mulai diskusi saja tentang gimana sih biasanya kalau di kampung atau di komunitas kita tuh sedang libur Lebaran. Apa aja sih tradisi-tradisi keluarga kita? Mungkin bisa jadi ide juga bagi teman-teman yang lain, atau kita bisa melihat, oh iya ini ide yang sangat baik, bisa menolong kita juga untuk apa gitu ya. Jadi silahkan kita bagikan tradisi-tradisinya, cerita-cerita serunya, dan kita juga bisa sedikit melihat bagaimana ada nggak silaturahmi bersama nih di dalam Alkitab ya. Tetap kan kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita akan lihat ada nggak sih di dalam Alkitab ini tentang silaturahmi, dan bagaimana Yesus sendiri melakukan silaturahmi mungkin dengan pengikut-pengikutnya atau dengan orang-orang yang belum percaya kepada Dia ya sebagai Mesias. Jadi kita akan sama-sama sharing di sini dalam situasi yang tentu saja fun gitu ya, dan bisa mengiringi perjalanan kita mudik, bahkan mengiringi liburan kita bersama. Jadi sepanjang tanggal 4 sampai 13 April kita diskusinya akan seputar ini ya, pengalaman-pengalaman kita bersama, cerita-cerita kita bersama. Jadi sepanjang perjalanan mudik sampai liburan, sampai perjalanan balik lagi ke tempat kita beraktivitas sama-sama, kita bisa sharing ya tentang keseruan silaturahmi kita bersama dan bagaimana kita melihat Alkitab berbicara tentang silaturahmi tersebut. Nah, lalu pada minggu kedua ya, itu kita akan belajar, kita akan sharing pelajaran silaturahmi ya. Pelajaran-pelajaran penting apa saja sih yang sudah kita dapatkan selama kita melakukan silaturahmi bersama ya, baik dengan keluarga, baik dengan komunitas kita atau dengan teman-teman kita ya. Dari pelajaran silaturahmi ini kita juga mungkin akan melihat dari firman Tuhan ya. Karena ada satu pelajaran silaturahmi yaitu mudik ya. Ada pelajaran mudik ya dari 2 orang murid Yesus, dia memudik ke Emmaus ya. Lalu di sana mereka bertemu dengan Yesus. Kita juga mungkin akan sedikit mengulik ya, lakukan sedikit penggalian di sini ya, pelajaran silaturahmi dari perjalanan ke Emmaus ya, bagaimana akhirnya mereka bisa mengenal bahwa yang berbicara dengan mereka adalah Kristus. Sungguh banyak pelajaran yang menarik dari situ, dan kita akan lihat dari pelajaran dari firman Tuhan bagaimana kita bisa melakukan follow up untuk silaturahmi ini. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai tanggal 20 April. Lalu berikutnya pada minggu ketiga kita akan melihat dengan jelas sekarang sebenarnya bagaimana sih silaturahmi ini kita kaitkan dengan amanat agung, dan ternyata memang banyak cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Momen silaturahmi ini menjadi peluang atau kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa berbagi tentang iman kita. Mungkin tidak dengan cara kita berbicara, bisa saja dari tindakan kita atau dari aksi kita ya selama kita berkumpul dengan keluarga ya. Bagaimana hal itu akhirnya bisa membuka kesempatan untuk kita bisa bersaksi tentang Kristus yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa bersaksi tentang kita yang punya identitas sebagai umat tebusan Tuhan ya. Jadi bagaimana kita bisa melaksanakan amanat agung dalam
situasi atau kondisi kita sedang melakukan silaturahmi dan bagaimana firman Tuhan menjadi dasar dari follow up ya ketika kita melakukan silaturahmi ini. Jadi menurut kami ini sangat penting ya supaya ketika kita melaksanakan acara-acara atau kegiatan apapun kita tetap membawa identitas kita sebagai anak-anak Tuhan dan kita punya tujuan ya ketika kita melakukan kumpul-kumpul dengan keluarga-keluarga dan sebagainya tidak terlewat sia-sia, tidak hanya menjadi sesuatu yang hari ini ada, besok sudah kita lupakan, tetapi menjadi sesuatu yang membawa makna yang kekal dalam kehidupan kita bersama. Pelaksanaan minggu ketiga akan dilaksanakan tanggal 22 sampai tanggal 27 April. Ya, untuk kalender selanjutnya pada tanggal 29 itu minggu keempat sebenarnya, tapi minggu keempat cuma 2 hari ya bulan April, 29 sampai 30 kita akan sama-sama mengisi formulir ini ya, formulir evaluasi. Lalu tanggal 1 kita libur karena ada tanggal 1 Mei ya. Lalu tanggal 2 Mei kita lakukan pengarahan penutupan untuk Growing Together bulan April tanggal 2 Mei dan juga pengarahan untuk Growing Together bulan Mei. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk penjelasan Growing Together April sepanjang tahun 2024 ini. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudah siap untuk melakukan sharing silaturahmi bersama? Sudah punya rencana silaturahmi? Ya? Wah, ini dari Pak Andi ya, bisa menolong kita nih. Ada dorongan nih dari Pak Andi ya. Silakan dibacakan Roma. Iya, ini dari Pak Andi. Sebentar Bu ya. Mana tadi Pak Andi? Kehilangan saya. Aku diberkati dengan sharing dan kesaksian-kesaksian sahabat GT yang luar biasa. Haleluya, terima kasih tim Sabda. Oh, ini dari Pak Andi. Tapi ada juga dari Bu Martina, Bu. Bu Martina katakan, program GT ini semakin memperlengkapi saya bagaimana bersyema kepada orang lain dan semakin diperkaya dengan diskusi WAG dengan teman-teman yang hebat. Terima kasih Sabda. Iya, mantap Ibu Martina. Iya. Tapi ini ada dari Nikos lagi, Bu. Kalau dari video promo, silaturahminya nggak bisa pinjam 100 nih. Nggak boleh ya. Iya, nggak boleh pinjam 100, pinjam banyak dari cerita teman-teman nanti kita bisa bagikan lagi kepada yang lain gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, jadi Iya. begitu ya penjelasan untuk Growing Together bulan April mendatang dan harap ini bisa dibagikan lagi kepada lebih banyak orang supaya lebih banyak lagi yang bisa bisa kumpul-kumpul silaturahmi bareng di Growing Together dan silahkan dibagikan nanti informasi-informasi tentang silaturahmi Bapak Ibu Saudara sekalian kiranya menjadi berkat bagi semua. Selamat berdiskusi dalam Growing Together bulan April. Saya kembalikan kepada Roma ya. Oke, terima kasih Bu Evi. Masih ada tambahan komen dari Pak Andi nih. Bu Evi seru agaknya ya. April GT beda, beda nih. Jadi beda nih. Jadi pengen mulai besok. Iya, Oke, sabar ya Pak ya. kita mulai nih Pak. Iya. Nikos maksudnya Bu, pinjem 100 cerita singkat Bu dari rekan-rekan GT. Oh iya, benar 100 nih, sekali Mas. ya. Ceritanya nanti nggak cuma 100, banyak. Oke. Ya, Ya, terima oke, thank you. kasih. Oke, sekarang teman-teman sudah dapat pengantar. Kira-kira ya pengantarnya seperti yang sudah dijelaskan Bu Evi, tapi nanti pastinya ada banyak sekali cerita dan juga hal menarik seru lainnya yang bisa dibagikan sepanjang sharing silaturahmi April bisa berjalan di grup diskusi kita. Nah, saya akan bagikan juga untuk pengarahan teknis diskusi sepanjang April. Sebenarnya hampir mirip dengan bulan sebelumnya, namun ada beberapa teman yang baru yang mungkin juga akan mendapatkan pengarahannya bersama-sama. Nah, pasti untuk program ini dilakukan oleh tim Sabda Academy di bawah tanggung jawab Sabda Academy, di mana kali ini lebih sedikit ya, karena grupnya cuma 2, jadi ada Kak Bima, Rey, Mei, Roma, Tere, dan juga Melisa, dan ada juga nanti fasilitator partner yang akan menolong setiap harinya. Dan dalam diskusi kita nanti peserta pastinya akan dimasukkan ke WA dulu, awalnya gitu, terus nanti grup kita ini adalah grup yang tertutup dan sifatnya juga kekeluargaan. Dan pasti harapannya grup ini harus didiskusikan, harus dimaksimalkan untuk diskusi. Diskusi dan berdiskusi ya, bukan ajang yang lain, tapi untuk berdiskusi dan bertemu bersama. Dan biasanya akan ada rangkuman yang dikirimkan oleh fasilitator.
dan datanya juga nanti akan dikirim ke grup, dan pastinya tidak ada sertifikat, beda dengan kelas MLC. Dan grup kita dibagi dalam 2 kelompok ya, GT 1 April dan 2. Dan setelah itu peserta juga nanti dalam diskusi akan memberikan jawaban, pertanyaan atau tanggapan dan referensi terkait topik yang sedang atau pertanyaan yang sedang dibahas. Dan diskusi kita seperti Bu Evi tadi bilang hanya berlangsung selama 3 minggu karena cukup banyak liburan di bulan April ini, dan setiap awal minggu nanti akan ada pertanyaan dan juga akan dikirim dan juga pengantar untuk topik setiap minggunya. Dan dalam diskusi kita nanti peserta harus komitmen untuk bertumbuh bersama dan saling mendukung supaya dinamika diskusi kita juga bisa hidup, bisa terjadi dengan baik di dalam grup diskusi kita. Dan peserta juga aktif berdiskusi, walaupun nggak setiap hari harus nongol, tapi minimal muncullah dalam sekali 2 kali gitu ya selama 1 minggu atau selama satu topik didiskusikan. Dan fasilitator biasanya juga akan mengirimkan pertanyaan dan referensi yang harus Bapak Ibu juga bisa baca untuk mengantarkan kita kepada diskusi. Dan ada referensi yang dikirim, dan juga ada kalau Bapak Ibu punya referensi lain terus sehubungan dengan topik atau pertanyaan yang sedang digali, silakan juga kirimkan bisa ke admin atau ke fasilitator dari tim Sabda MLC. Dan untuk peserta yang kurang aktif, biasanya kita juga akan reminder ya, bisa reminder atau juga tag. Jadi harapannya ini jadi satu cara untuk Bapak Ibu juga, ayo bisa bergabung di dalam diskusi. Dan Bapak Ibu juga ketika berdiskusi nanti mohon untuk tidak OOT atau di luar dari seputar topik utama yang sedang digali. Dan biasanya hari Sabtu kita akan biasanya bisa ada pertanyaan atau nggak ada pertanyaan. Tapi hari Sabtu grup tetap dibuka dan Bapak Ibu juga bisa berdiskusi. Selain itu hari Minggu grup akan ditutup satu arah karena kita fokus beribadah untuk untuk mempersiapkan diri kita ke topik berikutnya di hari Senin sampai hari berikutnya. Dan setelah diskusi berakhir, WAG kita akan tutup. Tapi untuk mengikuti tema berikutnya, misalnya nanti setelah April, Mei saya ingin bergabung lagi, cuma bisa nggak kirim form lagi gitu. Nanti Bapak Ibu silakan konfirmasi, nanti kita akan masukkan ke WAG GT bulan berikutnya. Meskipun tidak mendaftar ulang, tapi kalau mendaftar ulangnya dengan cara konfirmasi langsung ke tim GT, seperti itu. Nah, untuk hal-hal lain nanti bisa tanyakan juga karena ada grup atau mungkin nomor-nomor yang sudah Bapak Ibu tahu dari teman-teman MLC, jadi bisa ditanyakan. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini juga ada kesempatan untuk Bapak Ibu bisa melayani sebagai fasilitator partner, yang beberapa juga sudah sering jadi fasilitator partner di sini. Yang pasti adapun tugasnya itu menyapa dan menyambut peserta setiap hari gitu ya. Karena kita adalah fasilitator, jadi kita sebagai pewadah, jadi untuk teman-teman yang lain juga bisa berdiskusi. Terus yang pasti memposting pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan pengembangan. Nanti bisa kerjasama antara partners dan juga dari Sabda gitu ya, bisa kerjasama, bisa saling japri untuk tanya kapan kirim pertanyaan dan lain sebagainya. Terus lihat flow diskusinya, kalau kira-kira diskusinya sedang berkembang akan bagus sekali gitu. Tapi kalau ada yang OOT bisa ditegur atau diingatkan kembali, atau yang belum aktif bisa di tag juga di dalam grup. Dan bukan hanya memposting pertanyaan, tapi Bapak Ibu atau fasilitator partner juga ikut berpendapat, menanggapi. Karena meskipun kita fasilitator, kita juga sebagai peserta. Nah, fasilitator yang mengalami kendala, silakan bisa kirimkan kendalanya kepada admin atau Melisa dalam hal ini. Dan banyak-banyaklah untuk kerjasama sama fasilitator partner selama diskusi kita. Nah, ini Bapak Ibu untuk jadwal fasilitator April, ada teman-teman dari Sabda MLC yang akan melayani, dan pastinya Bapak Ibu yang ingin menjadi fasilitator partner dalam hal ini silakan langsung japri atau mungkin langsung tulis di kolom komentar atau live chat, saya ingin menjadi fasilitator partner gitu ya. Nanti kita akan follow up sebelum Bapak Ibu menjadi fasilitator partner. Dan selain itu nanti ada juga yang merangkum, ini sehubungan dengan fasilitator dari Sabda juga. Dan selesai. Itu aja mungkin yang bisa saya bagikan terkait panduan diskusi kita atau panduan perlengkapan untuk selama kurang lebih 3 minggu ke depan. Selamat bertumbuh bersama di dalam grup diskusi Growing Together.